Shalom jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Khotum dan salam, Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dalam masuk ke dalam tempat kudus. Karena kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa oleh darah Yesus kita memiliki keberanian untuk masuk ke dalam hadirat Allah. Hari ini kita datang bukan karena kelayakan kita, tetapi karena anugerah-Nya. Kita datang dengan iman yang teguh, percaya bahwa Tuhan hadir, Tuhan bekerja, dan Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya di tengah-tengah umat-Nya. Maka ibadah kita pada saat ini kita mulai di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dengan iman dan ucapan syukur kita berkata, Tuhan bertahta di atas pujian umat-Nya. Haleluya. Efesus 1 ayat 2 dan 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan kiranya saudara mengalami segala berkat rohani yang telah Tuhan sediakan di dalam Kristus Yesus. Mazmur 51 ayat 12 dan 19. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharunilah batinku dengan roh yang teguh. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Saudara-saudara, sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan, marilah kita terlebih dahulu mempersembahkan hati kita kepada Tuhan. Penyembahan yang sejati bukan hanya suara dan nyanyian, tetapi hati yang bersih dan roh yang melekat kepadanya. Mari kita datang dengan kerendahan hati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami datang kepadamu dengan hati yang rindu akan hadirat-Mu. Kami menyadari masih ada sikap, perkataan, dan perbuatan yang tidak berkenan kepadamu. Kami mengakuinya di hadapan-Mu saat ini. Sucikan hati kami ya Tuhan, perbarui roh yang teguh di dalam kami, singkirkan segala beban, kepahitan dan dosa yang menghalangi kami menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Layakan kami untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Shalom. Bapak Ibu yang handphonenya masih belum di silent, boleh di silent terlebih dahulu. Baik, selamat Hari Raya Minggu Palem untuk kita semua. Kita menikmati kasih Tuhan yang begitu besar bagi kehidupan kita. Mari kita mempersembahkan hidup kita, persembahkan pujian dan penyembahan yang indah untuk Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati kita. Kami bersyukur Tuhan untuk segala hal yang Kau perbuat dalam kehidupan kami. Kau begitu indah, Kau begitu ajaib bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan.
Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Mari kita semua buka suara kita. Kita menyembah Raja kita yang sudah rela mati di atas kayu salib menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Sudah berkorban menyelamatkan setiap kita. Ayo bersyukur Tuhan Yesus. Begitu ajaib bagi kami Tuhan. Kami datang dengan syukur kami Yesus. Kami datang dengan pujian kami. Kami datang dengan hidup kami. Kami mempersembahkan bagi Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kami Tuhan. Dan setiap jiwa dan kekuatan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku datang dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagi kami Tuhan Yesus. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Karyamu begitu indah bagi kami Tuhan Yesus. Kasih-Mu yang menyelamatkan kami Tuhan. Karyamu indah bagiku. Amin. Kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Membawa hati kami Tuhan Yesus. Kami nyatakan hanya Engkau di hidup kami Tuhan. Yesus, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidup. Inilah persembahan kami Tuhan. Inilah persembahan untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu Yesus.
Tuhan. Mulia namamu Yesus. Mulia Raja kami. Sungguh mulia perbuatanmu namamu Tuhan. Ku membawa hatiku hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku sama-sama kita bangkit, mari kita katakan, ku membawa hidupku. Amin. Amin. Yes, haleluya. Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Selamanya ku menyembahmu. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Kami ingat setiap kasih-Mu Tuhan. Kami ingat setiap perbuatan-Mu. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya bilur-Mu yang sembuhkan setiap kami Yesus. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan setiap luka kita. Ingat salib-Nya yang menebus setiap kita. Ingat salib-Nya yang menebus. Amin. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami Tuhan.
Kami bersyukur untuk kasih setiamu, kami bersyukur untuk pengorbananmu yang sempurna bagi kami Tuhan. Kami bersyukur buat keluarga kami bersyukur untuk gereja kami bersyukur untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau menggenggam erat tangan kami Tuhan. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami sendirian Tuhan Yesus. Saat ini kami mau berdoa untuk perdamaian dunia ini Tuhan. Tuhan, kasih-Mu dinyatakan atas Indonesia, atas dunia ini Tuhan. Kami menyatukan hati kami mau berdoa. Kami mau suarakan kedamaian Tuhan terjadi. Kasih Tuhan yang memperdamaikan kami semua Tuhan. Kami mewakili bangsa kami mewakili seluruh umat-Mu yang ada di dunia ini Tuhan. Kami menyatukan hati kami, ada kedamaian Tuhan bagi Indonesia, bagi dunia ini Tuhan. Setiap perekonomian boleh stabil di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap sumber daya alam, sumber daya manusia Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mencukupkan negara kami di tempat ini Tuhan. Engkau yang menguatkan pemerintahan kami, Bapak Presiden kami, serta menteri-menteri yang ada Tuhan. Tuhan berikan hikmat di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka boleh mengambil keputusan dengan baik Tuhan. Seturut dengan kehendak Tuhan Yesus bagi negara kami, bagi dunia kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap gereja-gereja Tuhan yang Tuhan percayakan berdiri sampai detik ini. Bahkan kami boleh beribadah bersama-sama di hari Minggu ini Tuhan. Hadirat Tuhan dinyatakan atas setiap gereja-gereja Tuhan. Hamba-hamba Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap gembala sidang, pemimpin gereja-Mu Tuhan. Tuhan kuatkan setiap mereka, Tuhan berikan hikmat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati ibadah kami di tempat ini Tuhan. Gereja kami, Tuhan berkati ibu gembala kami. Dengan hikmat kebijaksanaan di dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan Tuhan jamin atas kehidupannya. Setiap keluarga apapun yang dia perbuat, Tuhan buat berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh jemaat di tempat ini Tuhan. Kami boleh sama-sama bergandengan tangan Tuhan. Saling membangun di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak setiap perpecahan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kasih Tuhan mengikat kami semua Tuhan di tempat ini. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk ibadah Paskah dan Jumat Agung yang akan kami rayakan minggu depan Tuhan. Tuhan memberkati setiap panitia yang ada. Tuhan memberkati semua yang mengambil alih pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan kuduskan, Tuhan pulihkan. Bahwa setiap jemaat Tuhan juga untuk datang ke tempat ini Tuhan. Kami boleh menyembah Raja di atas segala yang rela mati menebus setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kami patut bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini setiap doa-doa syafaat kami serahkan hanya di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Kita sama-sama kita siapkan persembahan kita. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Saat ini kami memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya persembahan kami boleh berguna bagi gereja-Mu di tempat ini, bagi pelayanan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi. Haleluya, amin. Amin. Kita mau nyanyi puji Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Puji Engkau Raja di atas segala raja. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia juru selamat, bersoraklah nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya, bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir,
kemuliaan Tuhan. Katakan, oh sukacita, bagus baik kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Sama-sama kita katakan, angkat tanganmu. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan, sambutlah Dia juru selamat. Katakan, bersoraklah, bersoraklah, yang dipuji Tuhan, bagus baik kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bagus baik kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Sama-sama katakan, nyanyi. Haleluya. Siap bersorak bagi Tuhan? Haleluya. Ya, siap bersorak katakan yang bersorak katakan yes. Kita mau bersorak bagi Tuhan Yesus. Dia batu karang yang teguh, kota benteng dan perisai kita. Kami bersorak. Sama-sama kita katakan, kau batu karang, kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit, amin, penyelamat yang bangkit dan hidup. Ayo semangat tangannya ya, kiri kanan. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. 1, 2, 3, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, juru selamat dunia. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Yesus batu penjuru, dari mula keselamatan kami Tuhan, dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup, penyelamat yang bangkit dan hidup. Angkat tanganmu. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Let's go. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, bersyukur, Yesus kaulah Tuhan, juru selamat dunia. Agung dan
Kubu pertahanan kita. Kubu pertahanan. Yesus. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Agung dan perkasa. Megah dan berjaya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Tempat perlindungan. Kubu pertahanan. Yesus Tuhan. Yesus. Kita katakan dengan iman ya. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Siapa? Yesus Amin. Tuhan. Amin. Yesus Tuhan. Tempat. Tempat perlindungan. Yes. Kubu pertahanan. Siapa namanya? Yesus Tuhan. Yesus Tuhan bersorak. Nyatakan Yesus kaulah Tuhan. Kau Raja pemenang. Bersorak mensyurga. Yesus kaulah Tuhan. Juru selamat. Agung dan perkasa. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Katakan. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Yesus Yesus, juru selamat kami. juru selamat kami. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan mendengar warta sepekan. Berikut warta sepekan. Ini intim dengan Allah yang bisa diakses di channel YouTube GBI Gading Serpong mulai jam 3 pagi setiap hari. Ini adalah gerakan doa Bapak Ibu yang rindu untuk berdoa, didoakan, bisa mengisi form yang sudah disediakan. Ini adalah ibadah Getsemani kita di hari Kamis tanggal 2 jam 7 malam. Semua jemaat wajib hadir. Karena konsep kita di minggu ini tidak ada, semua digabung di hari Kamis tanggal 2 jam 7 malam. Ini adalah ibadah Jumat Agung. Bapak Ibu jangan datang jam 10 ya. Karena kita mulai di jam 9 pagi. Ibadah Paskah tanggal 5 April diadakan jam 10 pagi di tempat ini seperti kita. Ini adalah Super Kids, akan ada lomba mewarnai bagi Bapak Ibu yang punya anak atau cucu. Diantarkan anaknya pada saat nanti di hari Minggu ya akan ada lomba mewarnai. Sebelumnya akan ada menghias telur di rumah. Tolong dibantu anak-anaknya ya. Menghias telur sebelumnya di rumah, dibawa di hari Minggu, dibantu ya Bapak Ibu. Dan di hari Minggunya kita akan melukis. Nanti Bapak Ibu bantu anak-anak untuk menyiapkan pensil warna penghapus. Nanti kertas dari kita siapkan. Ini lomba jadi akan ada juaranya ya. Tolong dibantu. Udah demikian Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau Yesus penebus kami Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu. Amin. Besar mulia kasih-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Yesus.
Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau berikan harapan kepada kami Tuhan, di dalam kesesakan kami Tuhan Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu Yesus, lah perbuatan-Mu Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan hidup kami Tuhan, dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Haleluya. Sungguh besar kasih sayang-Mu, layaklah Engkau Tuhan kami puji, kami sembah, segala pujian, hormat, kemuliaan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku.
Engkau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga mulia, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh hadir kembali di bait-Mu yang kudus untuk kami bersama-sama meninggikan Engkau. Di pagi hari ini Tuhan, kami akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang merupakan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, hamba-Mu yang penuh kekurangan dan setiap anak-anak-Mu juga Tuhan yang akan mendengar. Biarlah kami semua diperkuat, kami semua diberkati oleh Roh-Mu yang kudus, untuk kami boleh dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus berbicara kepada setiap kami secara pribadi, untuk kami boleh dapat kembali Tuhan kepada Engkau. Kami boleh dapat mengoreksi arah hidup kami yang mungkin saat ini sudah melenceng dari apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah Tuhan hidup yang kami jalani di dalam kesementaraan adalah suatu kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Berkatilah Tuhan momen ini, berkatilah saat ini, berkati juga Tuhan anak-anak-Mu yang akan menyaksikan siaran tunda. Kiranya Roh Allah yang sama yang memberkati kami juga memberkati mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ya, selamat merayakan Minggu Palem. Ya, boleh tolong ditayangkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pada Minggu Palem ini kita memasuki pekan yang kudus ya di dalam seluruh sejarah penebusan. Kita mengingat raja yang masuk ke Yerusalem, ya kita mengingat jalan sengsaranya. Kita mengingat kayu salib, kita mengingat kubur, dan kita mengingat kebangkitannya pada hari yang ketiga. Tetapi justru di sini ada suatu resiko, suatu bahaya. Peristiwa kebangkitan Yesus, Paskah yang agung, itu bisa menjadi suatu peristiwa yang memang akrab di telinga kita, namun tidak memiliki substansi dalam kehidupan kita. Ya. Orang dapat menghafal urutannya, dapat menghadiri ibadahnya, dapat terharu oleh nyanyian dan liturginya, tetapi hatinya tidak pernah sungguh-sungguh dibongkar, tidak pernah sungguh-sungguh dikoreksi oleh salib, dan tidak pernah sungguh-sungguh menundukkan diri di hadapan Sang Raja. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari sekaligus mengupas sebuah tema, jangan menyia-nyiakan anugerah. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita akan membacanya bergantian dari Lukas 19 ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayat 40. Dan kita akan juga membaca ayat emas dari Galatia 2 ayat 20 sampai dengan 21. Ya. Boleh next. Ya, boleh tolong ditayangkan juga dari Lukas 19 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Ya. Saya akan membacakan ayat 28, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat 29 dan seterusnya bergantian. Ayat yang ke-40 kita akan membacanya bersama-sama. Yesus dielulukan di Yerusalem. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Kata mereka, Tuhan memerlukannya.
Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Bersama-sama jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, silakan juga membuka dari Galatia 2, ya, dan saya akan membacakan dari ayatnya yang ke-20 sampai dengan 21. Galatia 2 ayatnya yang ke-20 sampai dengan 21, demikianlah firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Di dalam penyampaian pada siang hari ini, mohon Bapak Ibu boleh akan merevert kembali ke Galatia 2 ayat 20 sampai 21 ini. Jadi nanti kita akan bolak-balik ke ayat tersebut. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Paulus mengatakan tadi, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Nah, ini kalimatnya pendek ya, tetapi bobotnya berat. Sebab kalau dituliskan aku tidak menolak kasih karunia Allah, maka juga berarti bahwa kasih karunia Allah bisa ditolak, bisa diperlakukan dengan salah, ya. Nah, bukan berarti kasih karunia itu gagal, tetapi manusia yang berdosa bisa memperlakukannya seolah-olah tidak perlu, seolah-olah tidak cukup, seolah-olah harus ditambah, seolah-olah Kristus belum cukup untuk menjadi dasar hidup. Dan sekiranya itu terjadi, Paulus berkata lebih keras lagi, sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jika manusia masih dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh kekuatannya sendiri, oleh agamanya sendiri, oleh moralitasnya sendiri, oleh kebenarannya sendiri, usahanya sendiri, oleh sistem keamanannya sendiri, asuransi kah, deposito kah, apapun. Kalau manusia bisa ada mengusahakan keselamatan bagi dirinya melalui usahanya sendiri sekecil apapun itu, maka Minggu Palem tidak perlu terjadi. Getsemani tidak perlu terjadi. Golgota tidak perlu terjadi. Dan darah Kristus tidak diperlukan. Kubur kosong juga tidak perlu. Nah, inilah inti pembahasan kita pada hari ini. Menyia-nyiakan anugerah. Yaitu apa? Berarti tetap mempertahankan keakuan. Tetap mempertahankan aku sebagai pusat. Padahal Kristus datang, disalibkan, wafat, dan bangkit. Untuk siapa? Untuk hidup kita. Oleh karena itu Galatia 2 ayat 20 dan 21 yang kita baca tadi, ini menjadi pedang bermata dua yang menyelidiki hati kita. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, boleh next slide. Ya. Menyia-nyiakan anugerah berarti memperlakukan kematian Kristus seolah-olah tidak mutlak perlu. Gitu ya. Nah, di dalam Galatia 2, Paulus tidak sedang berbicara mengenai orang ateis. Ya. Dia sedang melawan pemikiran manusia bahwa manusia dapat menambahkan pembenaran ya dari dirinya sendiri atas kebaikan yang telah dilakukannya. Jasa, prestasi rohani, sehingga merasa tidak perlu untuk anugerah keselamatan dari Allah. Nah, Paulus menyatakan jika hal-hal tadi dapat berdampak untuk mendapatkan keselamatan, kebenaran atau kebaikan berdasarkan hukum Taurat dijadikan sebagai dasar pembenaran diri di hadapan Allah, maka sia-sialah kematian Kristus.
Ya, menyia-nyiakan anugerah tidak selalu tampak ya di dalam bentuk penghinaan yang terang-terangan terhadap Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan seringkali justru tampak dalam bentuk yang kelihatannya sopan, kelihatannya religius, kelihatannya terpandang. Orang bisa datang ke gereja ya, tetap datang ke gereja, tetap berdoa, tetap mengatakan puji Tuhan ya, tetap memakai kosakata rohani di dalam pembicaraannya, tetapi di dalam hatinya masih mengatakan, aku harus punya hal lain untuk bisa diselamatkan. Aku harus punya sandaran lain selain Kristus. Nah, disitulah anugerah mulai disia-siakan. Ya, Minggu Palem memperlihatkan sesuatu yang sangat ironis, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Boleh kembali ke slide sebelumnya? Ya, nah, kira-kira seperti itu ya. Saya waktu itu belum lahir, jadi belum bisa memverifikasi apakah memang demikian. Tetapi dari berbagai informasi ya, kira-kira kalau dibuatkan gambar ya seperti itu ya. Orang banyak menyambut Yesus sebagai raja. Mereka berseru hosana, mereka menghamparkan jubah. Ya, dari luar ya sepertinya semuanya benar ya. Tetapi banyak dari mereka tidak sungguh-sungguh mengerti raja seperti apa yang datang. Mereka menginginkan Mesias yang berguna bagi agenda mereka. Mereka menginginkan kemenangan tanpa mereka harus bertobat. Mereka ingin pembebasan tanpa harus memikul salib. Mereka menginginkan raja yang kuat bagi mereka, tetapi bukan raja yang berhak dan berdaulat atas mereka. Ya, saya ulangi ya. Mereka menginginkan raja yang kuat bagi mereka, tetapi bukan raja yang berhak dan berdaulat atas mereka. Nah, mungkin kedengarannya familiar ya Bapak Ibu ya. Kitalah orang-orang itu. Ya, kitalah mereka itu. Apakah itu hanya masalah bagi orang Yerusalem 2000 tahun yang lalu? Tidak. Itu adalah masalah hati manusia sampai hari ini. Ya, kita dapat menyambut Yesus. Ya, kita senang dengan Yesus. Tapi seringkali sejauh dia terasa berguna bagi kita. Kita senang kalau Kristus menenangkan kecemasan kita, memberkati pekerjaan kita, menyertai keluarga kita, menolong pergumulan kita. Tetapi ketika Kristus datang untuk menuntut tahta di hati kita, menyingkapkan berhala dalam hidup kita, menghancurkan kesombongan kita, mematikan dosa kita, menuntut kesetiaan yang nyata. Nah, di situ orang mulai mundur. Ya. Banyak orang menginginkan Kristus sebagai penolong, tapi bukan sebagai Tuhan. Ya, banyak orang yang menginginkan Kristus sebagai penghibur, tetapi tidak sebagai raja. Banyak orang yang ingin agar darah Kristus menutup dosa mereka, tetapi tidak menginginkan salibnya juga menyalibkan keberdosaan mereka. Ya. Slide berikutnya dan berikutnya lagi, satu lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kalau kita adalah seperti mereka yang tadi sudah kita dengarkan, itu bukan kekristenan, yaitu adalah topeng, yaitu adalah kedok agama. Memakai Kristus sebagai topeng tetapi sebenarnya tidak tunduk kepada Kristus. Ya, dan Paulus berkata dengan suatu ketegasan bahwa itu berarti anugerah yang diberikan oleh Tuhan sedang diperlakukan dengan salah. Ya, seorang teolog John Calvin pernah berkata, ya, dan saya juga sering menyampaikan, ya, bahwa hati manusia itu adalah pabrik berhala. Dan hati ini terus memproduksi sandaran palsu. Kalau bukan uang, kehormatan. Kalau bukan kehormatan, kuasa. Kalau bukan kuasa, kenyamanan. Kalau bukan kenyamanan, relasi mungkin. Pelayanan mungkin. Dan kalau semuanya dibuang, seringkali yang tersisa tetap satu berhala yang paling besar. Apa coba? Berhala yang paling besar. Kalau bukan uang, kalau bukan relasi, bukan pelayanan, bukan kenyamanan, tinggal sisa semuanya itu hilang, tinggal sisa satu berhala yang paling besar apa? Apa? Yaitu adalah hati siapa? Ya, dirinya sendiri. Ya, keakuan, ya. Nah, itulah sebabnya masalah manusia seringkali bukannya kurang beragama, tetapi masalahnya adalah dirinya yang pengen menjadi pusat. Ya, center of attention, center of universe,
Semuanya harus sesuai maunya dia. Kalau tidak terjadi sesuai maunya dia, marah, ngamuk, dan segala macam. Ya. Dan selama keakuan itu masih bertahta di dalam diri kita, bukan Kristus yang bertahta, maka anugerah Allah tidak mungkin bisa diperlakukan sebagaimana mestinya. Ya, next slide. Nah, karena itu anugerah yang sejati ya pertama-tama tidak memoles, tidak membuat nyaman, tetapi yang pertama-tama itu adalah menyalibkan keakuan. Ya, nah kita kembali ke Galatia 2 ayat 20, Bapak Ibu Saudara sekalian silakan kembali membuka. Galatia 2 ayat 20 tadi. Ya. Nah, Paulus berkata apa? Aku telah disalibkan dengan Kristus. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Paulus tidak berkata, aku telah sedikit diperbaiki oleh Kristus. Dia tidak berkata, Kristus menolong aku menjadi versi yang lebih baik dari diriku sendiri. Ya. Nah, seringkali kita mendengar ya, mungkin ada pembicara yang mengatakan, ya Tuhan membuatmu menjadi versi lebih baik daripada dirimu sendiri. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan apa? Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ya, dengan perkataan ini Paulus menyampaikan bahwa anugerah yang sejati berarti menghancurkan keakuan diri, menghancurkan ego kita. Ya, dosa tidak pernah berkeberatan dengan ibadah asal dia tidak disingkirkan. Dosa tidak berkeberatan dengan pelayanan asalkan tetap mendapatkan pujian, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kebanggaan. Dosa tidak berkeberatan dengan pekabaran Injil, asalkan tetap punya hak mutlak di dalam hidup manusia. Tetapi Injil tidak datang untuk memberikan toleransi terhadap dosa. Injil datang untuk menjatuhkan vonis atas manusia lama. Dan salib bukan hiasan. Salib itu adalah tempat penghukuman. Ya. Apa yang dihukum? Keberdosaan kita. Nah, di sini kita harus jujur ya, banyak orang ingin menikmati suasana Minggu Palem, Jumat Agung, menikmati Paskah tanpa benar-benar memaknai Galatia 2 ayat 20 tadi. Senang mendengar bahwa Kristus mengasihi, ya, senang mendengar Kristus mati bagi mereka, tetapi tidak mau mendengar bahwa manusia lamanya harus disalibkan bersama dengan Kristus. Enak? Oh, sama sekali enggak enak. Sesuatu yang kita sudah pegang begitu lama sebelum kita mengenal kebenaran, lalu itu semuanya harus diserahkan kepada salib Kristus. Gak bisa lagi mengatakan, nih lihat gua nih, karena gua. Gak bisa. Kita mengatakannya apa? Karena Tuhan yang menghendaki. Kita mengerjakan ini itu, kita mencapai prestasi yang luar biasa. Kita pengen bangga, tapi gak bisa. Aku hanyalah hamba. Gak enak Bapak Ibu. Ya, ketika kita melihat sesuatu terjadi tidak sesuai kehendak kita merencanakan ini itu, terjadinya berbeda. Lalu kita pengen marah, tetapi kita kemudian diingatkan bahwa Tuhan mengetahui langkah-langkah orang benar. Langkah-langkah hidup kita ditentukan, Tuhan sudah mengenal kita sejak kita dalam kandungan. Dan kepada yang dikasihinya, ia membentuk, menghajar. Emang enak dihajar? Gak enak. Apa yang kita ingin kita lakukan gak bisa kita lakukan. Gak boleh kita lakukan. Karena kalau kita lakukan berarti manusia lama kita masih bercokol di dalam diri kita. Masih punya tempat dalam diri kita. Nah, itulah sebabnya kehidupan itu sebuah proses. Diperbaharui hari demi hari. Dan itu bukan usaha kita sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan dengan begitu luar biasa mengatakan apa? Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Tuhan menggantikan hati yang keras seperti batu dengan hati yang baru. Nah, sekarang kita tinggal mau atau enggak. Kita mau menyerahkan keakuan itu kepada Tuhan. Tuhan, ini hidupku, aku ingin diperbaharui. Aku ingin menjadi ciptaan yang baru. Nah, kalau bicara ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, jangan balik lagi ke situ. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, ketika orang itu mendengar apa yang dibanggakan, atau kadang-kadang bukan dibanggakan juga sih ya, tapi mengatakan ya ini kan gua, ini kan ya gua emang begitu orangnya. Nah, gitu ya.
disingkirkan. Nggak boleh begitu. Firman Tuhan nggak mengatakan kamu nggak boleh seperti itu. Ya tapi itu kan gua, bukan ya. Itu adalah dirinya yang ingin dia pertahankan. Dirinya yang salah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika orang itu mendengar bahwa manusia lama harus disalibkan, banyak yang gak mau. Ya, padahal tanpa itu anugerah Allah akan dijadikan selimut, menutupi aja kedagingannya. Tetap berbuat dosa dengan dalihnya apa? Toh Tuhan mengampuni. Berdosa, kamu salah, kamu berdosa, enggak apa-apa, toh nanti bisa bertobat. Orang kemudian berkata Tuhan mengasihi saya, tetapi dia tetap memelihara dosanya. Orang mengatakan apa? Saya diselamatkan oleh anugerah, tetapi dia tetap hidup untuk dirinya sendiri. Orang mengatakan saya percaya Yesus, tetapi tetap menjadikan karir, kekayaan, reputasi, keluarga, pelayanan sebagai pusat identitasnya. Alkitab tidak melarang kita kaya Bapak Ibu. Alkitab tidak melarang kita untuk ngejar karir. Ya, punya karir yang baik. Alkitab tidak melarang kita memiliki reputasi yang baik, memiliki keluarga, enggak. Tapi yang dilarang adalah kalau semuanya itu menjadi pusat kehidupan kita. Kita didefinisikan oleh apa yang kita kerjakan. Kita didefinisikan oleh apa yang orang pikirkan mengenai kita. Tetapi kita tidak mengingat bahwa definisi hidup kita itu adalah sebagai orang yang diperbaharui oleh Tuhan. Sebagai ciptaan yang baru. Kita hidup hanya oleh anugerah. Kita tidak punya sesuatu pun yang dapat kita banggakan karena semuanya dari Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang harus mati di kayu salib itu bukan hanya sebagian. Bukan hanya kebiasaan buruk tertentu. Yang harus mati di kayu salib itu apa? Pusat dari kehidupan lama kita. Apa? Kesombongan. Atau kita pengen hidup suka-sukanya kita tanpa Tuhan. Yang harus mati itu adalah kehendak kita yang ingin memakai Tuhan untuk agenda pribadi. Ya, yang harus mati apa? Suatu ilusi bahwa kita masih bisa jadi tuan atas hidup sendiri. Tetap menyebut Kristus sebagai Tuhan pada saat yang bersamaan. Nah itu yang harus dimatikan. Apakah kita rela memberikan tempat tertinggi dalam hati kita, dalam hidup kita kepada Kristus? Rela enggak? Nah di sini banyak orang yang gagal. Ingin diselamatkan tetapi tidak mau menyerahkan kendali atas hidupnya kepada Tuhan. Ya. Bernyanyi ya, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Begitu jalan hidupnya Tuhan belokin, enak aja, enggak bisa begitu. Ya. Nah, saya nggak perlu pengakuan Bapak Ibu. Bapak Ibu ngaku pada Tuhan. Ya, lihat hidup kita. Kalau Tuhan belokkan ke arah hidup kita sesuai kehendaknya Tuhan, kita rela nggak? Ketika situasi yang kita hadapi menjadi nggak enak, ya, padahal Tuhan yang bawa kita ke situ, rela nggak? Kalau nggak rela, wah saya nggak minta soal ini, udah saya mau pergi aja. Nah, itu berarti siapa yang masih pusat dalam hidup? Itu adalah dirinya sendiri. Ketika kita bertobat Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu kita mengatakan Tuhan inilah hidupku. Bagaimana lagunya? Tuhan inilah hidupku. Terus? Ku serahkan padamu. Benar. Benar. Ini hidupku ku serahkan padamu. Benar. Lanjutin apa? Gimana? Segala cita-citaku. Terus? Benar. Segala cita-citaku, harapanku, masa depanku punyaku. Itu kan yang sering terjadi. Begitu Tuhan belokin, ya, ketika impian yang dibangun berantakan, rela, seringkali enggak. Banyak orang yang kemudian kepahitan. Katanya ikut Tuhan, aku tidak akan kena masalah. Loh siapa yang ngomong? Tuhan enggak mengatakan begitu. Coba. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian ingat enggak? Lanjutkan kalimat ini. Berbahagialah orang yang bukan miskin. Mengasihi Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak akan
Tidak akan layu daunnya. Kemudian ketika panas datang gimana? Tidak akan mengalami. Nah, menariknya di sini Bapak Ibu ya. Ketika firman Tuhan di dalam ejaan bahasa Indonesia terjemahan baru dikatakan orang yang takut akan Tuhan, dia tidak akan mengalami panas terik, tapi ketika dicek di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan shall not fear. Tidak akan takut. Ya, berarti apa di sini? Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengikut Tuhan bukan berarti tidak akan kena masalah, tidak akan punya masalah dalam hidupnya. Tetapi ketika masalah itu datang, dia tidak takut karena pusat hidupnya adalah Kristus. Bapak Ibu sekalian masih ingat ketika Daud berhadapan dengan Goliat, Daud bilang apa? Engkau mendatangiku dengan apa? Dengan pedang dan tombak. Tetapi aku mendatangimu dalam nama Tuhan. Nah, sekarang kita punya masalah dalam kehidupan kita. Ya. Kita punya masalah. Jadi jangan salahkan Tuhan, katanya begitu. Ya, lalu kita bilang, udahlah aku nggak mau, aku kepahitan. Apa coba? Ya. Kalau sampai seperti itu, ketika masalah itu datang, lalu kita kepahitan, kenapa ini terjadi Tuhan? Ya. Lalu kita bengkok hati, udah saya nggak mau ikut Tuhan lagi. Berarti siapa yang masih memiliki tahta dalam hati kita? Itu diri kita sendiri. Ya. Nah, apakah kita rela memberikan tempat tertinggi itu dalam hidup kita kepada Kristus? Ya. Nah, firman yang disampaikan oleh Paulus yang kita baca tadi, aku telah disalibkan dengan Kristus. Nah, ini berarti kehidupan kita sebagai orang percaya tidak dimulai ketika kita itu menambahkan Yesus ke dalam hidup kita, bukan. Tetapi ketika hidup lama kita dihakimi dan diserahkan kepada kedaulatan Kristus. Next slide. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya di situ ada diagram ya. Yesus sebagai pusat. Christ at the center. Maka berarti apapun yang kita lakukan, baik dalam pekerjaan kita, dalam studi, dalam relasi kita, apakah Kristus masih menjadi pusatnya? Apakah Kristus masih dimuliakan dalam apa yang kita lakukan? Ketika bagi pasangan-pasangan yang saat ini belum memasuki persiapan pernikahan, apakah engkau pacaran dengan kudus? Ketika engkau berpacaran, apakah Kristus dimuliakan dalam pacaranmu? Bagi pasangan-pasangan yang sedang mempersiapkan pernikahannya, sudah mengikuti katekisasi, apakah ketika kalian menjalani masa katekisasi, apakah ketika kalian menjalani hidup kalian bersama sebagai pasangan yang akan menikah, belum dipersatukan dengan Tuhan, tetapi apakah pacaran itu adalah pacaran yang memuliakan Tuhan? Atau suka-sukanya sendiri? Bagi kita yang bekerja, apakah dalam pekerjaan kita nama Tuhan dimuliakan atau tidak? Bagi yang berbisnis, berusaha, apakah dalam usahamu nama Tuhan tetap dipermuliakan atau tidak? Kalau jawabannya tidak, ini kesempatan yang baik sekali Bapak Ibu. Bertobat. Ya. Nah, anugerah itu tidak berhenti sekedar keakuan kita mati, enggak begitu. Ya, enggak selesai di situ. Tetapi kita menggantikan pusat hidup itu dengan Kristus. Ya. Ketika bekerja misalkan, kerja keras, boleh atau harus Bapak Ibu? Harus. Ya, kerja keras itu harus. Ya, tetapi di dalam kerja keras kita itu, kita bukan jadi budak. Kita sedang melayani Allah. Kerjanya boleh jadi sama panjangnya 18 jam sehari, mungkin sama. Tetapi sikap hatinya berbeda. Orang yang bekerja dengan begitu keras, dengan suatu target pribadi, stres. Ya. Suatu hal yang ironis sekali, kerja mati-matian, 20 jam sehari bahkan. Saya pernah soalnya. 20 jam sehari. Lalu supaya kerjaannya bisa selesai, minum stimulan segala macam. Lalu ujung-ujungnya kena stroke. Nah, kalau seperti itu apakah kemudian hidupnya akan maksimal? Apa yang dikejar kemudian? Ya. Percuma, ya.
Nah, Paulus menyatakan demikian, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, Injil tidak mengatakan mati lalu selesai, enggak. Injil mengatakan apa? Manusia lama dihukum, manusia baru hidup. Yang lama tidak lagi memerintah, tetapi Kristus sendiri yang hidup di tengah-tengah umatnya, di dalam kehidupan setiap kita. Kekristenan bukan hanya soal menekan diri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan sekedar menahan diri, bukan sekedar mengatur diri. Tetapi kekristenan adalah persatuan, unification with Christ, kesatuan dengan Kristus. Bukan lagi aku yang menjadi pusat hidupku. Bukan lagi aku yang menjadi sumber identitasku. Bukan lagi aku yang menjadi dasar pengharapan. Melainkan Kristus. Nah, inilah yang orang banyak di Yerusalem saat itu enggak ngerti. Mereka menyambut, wah ini raja ya. Mereka menyambut raja yang masuk. Tetapi tidak rela memberikan kerajaan itu kepada Kristus. Mereka kepengen kehadirannya tetapi nggak mau pemerintahannya. Dan itu tetap menjadi bahaya bagi gereja sampai sekarang. Ada orang yang aktif secara rohani tetapi Kristus tidak menjadi pusat dalam kehidupannya. Tidak menjadi pusat di dalam segala keputusannya. Ada orang yang tekun beribadah tetapi ketika bicara uang, kuasa, relasi, ambisi dan segala macam tetap yang bicara aku. Ada orang yang melayani penuh dengan semangat tetapi pusatnya diri sendiri. Melayani dengan semangat itu harus, tapi lihat motivasi hatimu apa. Kalau engkau melayani Tuhan dengan semangat supaya orang lihat dirimu, ya tetap aja itu ada keakuan dalam hidup. Ya. Nah itulah sebabnya kita bertanya dengan jujur pada diri kita sendiri. Siapa yang sebenarnya menjadi pusat dalam hidup kita. Siapa yang mempengaruhi, membentuk respons kita ketika kita dalam situasi yang tidak enak. Siapa yang menentukan rasa aman ketika masa depan kita enggak jelas. Siapa yang berbicara paling keras ketika kita mengambil keputusan. Apakah logika kita atau firman Tuhan. Apakah Kristus ada di dalam aku atau aku hanya pakai nama Kristus untuk menjustifikasi keinginan kita sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah suatu realita rohani yang konkret. Bila Kristus benar-benar hidup di dalam diri orang, maka hidup orang itu tidak mungkin sama. Sekali lagi, jika Kristus hidup di dalam kehidupan seseorang, maka pasti hidup orang itu berbeda, tidak mungkin sama. Dia mungkin gak masih bergumul? Mungkin gak? Mungkin. Masih bisa berperang dengan dosa gak? Masih. Masih bisa jatuh dalam dosa gak? Masih. Tetapi arah hidupnya berubah. Kasihnya berubah. Ketakutannya berubah. Tujuan hidupnya berubah. Dulu hidup buat dirinya. Sekarang dia hidup untuk Kristus. Nah, seorang teolog bernama Martin Luther pernah menekankan bahwa iman yang sejati tidak pernah datang sendirian. Selalu disertai dengan kehidupan baru. Bukan karena perbuatannya dia yang menyelamatkan, tetapi karena Kristus yang menyelamatkan, tidak pernah tinggal diam di dalam kehidupan orang yang diselamatkannya. Tuhan Yesus menerima kita apa adanya, tetapi Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita tetap apa adanya. Saya ulangin. Tuhan Yesus menerima kita apa adanya, tetapi tidak akan membiarkan kita tetap apa adanya. Kita harus maju. Kenapa? Karena Yesus pun maju. Dia hidup, dia bekerja, dia menguduskan hidup kita, dia memerintah. Jangan katakan kita memahami, mengakui salib, tapi ego kita tetap duduk nyaman di dalam tahta hati kita. Jangan kita bilang percaya kepada Kristus kalau kita tidak mau memberikan hak kepada Kristus untuk mengganggu kesenangan kita, membongkar dan mengatur hidup kita. Ya. Zaman dulu, zaman saya SMP, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu ada satu lagu ya. Saya nggak usah sebut penyanyinya, tapi saya rasa generasi X dan sebelumnya tahu lagunya ya.
Judulnya adalah It's My Life. It's my life, it's now or never. Ya, ini hidup saya, sekarang atau tidak akan pernah. Ya, lalu saya ingat ya Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu lagu itu dinyanyikan, wah orang loncat-loncat loh ya nyanyi ya. It's my life, it's now or never dan seterusnya. Tetapi ketika kita tarik, kita kritisi dari kacamata firman, lagu itu benar-benar menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan berikan. Ya, mungkin untuk generasi baru apalagi generasi alfa gak tahu itu lagu apa, itu ya lagu jadul ya, lagu zaman orang-orang yang sekarang udah rambutnya 2 warna. Ya, tetapi poinnya sama. Siapa yang menjadi pusat dalam kehidupan kita? Ya, next slide. Nah, anugerah menghasilkan hidup sekarang oleh iman, bukan oleh sandaran-sandaran palsu. Nah, Paulus kemudian menyatakan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah. Hidup oleh iman bukan hanya urusan nanti waktu mati, enggak. Bukan cuma urusan ibadah hari Minggu, bukan hanya urusan perasaan rohani. Hidup oleh iman adalah cara hidup orang yang telah disalibkan dan dihidupkan bersama Kristus. Nah, sekarang di dalam tubuh yang mungkin lemah karena usia atau sakit penyakit, di tengah dunia yang sedang goncang ya, kita pusing dengan daerah Timur Tengah, baru selesai terusan Suez, muncul lagi ya, Hormuz ya, Selat Hormuz. Buat Bapak Ibu yang bingung ini apa sih maksudnya terusan Suez, Selat Hormuz, nah ini perlulah kita belajar sedikit geopolitik ya. Bukan terusannya yang masalah, tapi kawasan itu tuh produsen apa gitu. Itu produsen minyak, energi gitu. Dan kalau itu terhambat, ya berarti kita kesulitan dengan energi. Ya. Kemudian di tengah dengan tanggung jawab pekerjaan, ketidakpastian ekonomi, di tengah-tengah sakit penyakit, ada tekanan, ancaman, pergumulan. Hidup oleh iman berarti Kristus cukup untuk menjadi dasar hidup. Bukan berarti jadi malas. Bukan berarti kita berhenti kerja keras, bukan berarti kita tidak usah merencanakan hidup kita, tetapi justru orang percaya dipanggil untuk kerja dengan sungguh-sungguh, berpikir dengan jernih, memakai hikmat, mengelola talenta yang Tuhan percayakan, dan bertanggung jawab. Tetapi bedanya bukan itu untuk mendapatkan keselamatan, tetapi karena justru udah diselamatkan, kerjakan semua itu dengan sebaik mungkin. Ya. Kalau dulu mungkin pikirannya selama bos masih ada di kantor tetap kerja, bos pulang ikut pulang. Jadi yang jadi patokan si bos. Nah, sekarang tidak seperti itu. Bagi orang yang telah diperbaharui, ya, hidup lamanya sudah berlalu, dia tetap kerja keras, tapi patokannya bukan bosnya. Tetapi patokannya apakah dia masih memuliakan Tuhan melalui apa yang dia kerjakan. Ya. Nah, banyak orang biasanya jatuh ke salah satu dari 2 buah ekstrim. Yang pertama, memakai kalimat-kalimat yang terdengar rohani untuk menutupi kemalasan. Kok kamu gak kerja? Aku sedang menunggu suara Tuhan. Apa coba? Ya. Tidak disiplin. Kenapa kamu tidak disiplin? Hidupku Tuhan sudah pegang. Apa coba? Ya, tidak setia, tidak bertanggung jawab. Itu bukan iman. Ya. Tapi ada yang kedua, ada yang sangat rajin, ya, wah luar biasa rajinnya, semut juga kalah, ya, sangat tertata hidupnya, ya, punya badan sangat kuat, punya otak sangat cerdas, sangat strategis, tetapi hatinya tidak bersandar kepada Tuhan. Dia cuma pakai Tuhan sebagai pelengkap psikologis, ya, sementara dasar hidup yang sesungguhnya tetap kemampuannya sendiri, itu bukan iman, itu kesombongan. Nah, lalu bagaimana? Orang yang beriman tetap kerja tapi tidak mengutamakan kerja di atas Tuhan. Kalau kerjaannya dia bertentangan dengan firman, mundur, itu bukan dari Tuhan. Ya, kalau kerjaannya dia sepertinya baik tetapi dia harus mengkompromikan ibadah dan segala macam, itu bukan dari Tuhan. Ya, harus berani mengatakan tidak. Ya. Nah, tadi pagi ada yang menghubungi saya, ya, menanyakan mengenai pekerjaan. Ya. Tadinya saya bilang begini,
sorry. Ya, saya akan balas nanti sore. Ya, kata-kata itu kemudian saya ganti. Kenapa saya mesti bilang minta maaf? Firman Tuhan mengatakan kuduskanlah hari Sabat. Lalu saya akhirnya revisi kata-kata saya balas ke orang itu, saya akan membalasnya pada sore hari sebab pagi ini kita ibadah. Dan dia langsung ngerti dia salah waktu. Nah, orang yang beriman Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang beriman dengan benar tidak mengutamakan kerja di atas Tuhan. Orang yang beriman tetap berusaha, tetapi bukan imannya digantungkan pada hasil yang diraih. Iman yang sejati akan tahu bahwa Kristus ya kalau tidak menopang maka semuanya akan rubuh. Ya, karena itu pertanyaannya bagi kita sekarang bukannya hanyalah apakah saya masih berdoa, apakah saya masih ke gereja. Tetapi pertanyaan yang perlu Bapak Ibu tanyakan kepada diri Bapak Ibu Saudara sekalian sendiri, renungkan sendiri ya, merenungkan firman Tuhan ya. Apakah sesungguhnya yang menopang hati saya? Kalau Bapak Ibu tanya emang ada ya ayat firman Tuhan yang mengatakan apa yang sesungguhnya menopang hati saya. Saya nggak akan berdebat di situ Bapak Ibu. Ya, tetapi yang saya mau sampaikan apakah Kristus menjadi pusat hati kita atau tidak. Apa yang sesungguhnya menopang hati saya. Apa yang membuat saya merasa benar-benar aman. Apa yang membuat saya merasa berharga. Apa yang membuat saya takut, apa yang saya paling takut kehilangan. Apa yang paling saya bela kalau ditegur dengan firman. Jika jawabannya bukan kebenaran firman, bukan Allah, maka di situ ada berhala yang bicara. Ya. Jika yang menopang hati kita adalah uang, ada uang hati senang, tidak ada uang hati galau, maka uang yang jadi Allah, itu jadi berhala. Kalau yang menopang hati kita adalah reputasi, maka reputasilah itu jadi Allahmu. Jika yang menopang hati kita itu adalah kendali, kontrol. Kalau enggak memiliki kendali terhadap segala sesuatu rasanya wah dikhianati gitu ya. Maka kontrol itulah Allahnya, berhalanya. Jika yang menopang hati kita adalah diri kita sendiri, maka keakuan itu belum disalibkan. Dan itu artinya apa? Anugerah Allah sedang disia-siakan. Next slide. Anugerah dari anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini adalah kalimat penutupnya Paulus ya. Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dan disinilah kita Minggu Palem. Kemudian kita akan memperingati Jumat Agung. Kita akan memperingati Paskah. Raja yang masuk ke Yerusalem waktu itu bukan untuk sebuah parade. Dia masuk untuk menyerahkan dirinya. Dia masuk untuk ditangkap, untuk diadili. Dia masuk untuk dihina. Dia masuk untuk memikul kutuk. Untuk meminum cawan murka Allah sampai habis. Ia masuk untuk mati dan kenapa? Dan Paulus menyampaikan, karena ia mengasihi aku. Ia mengasihi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dia menyerahkan dirinya untuk kita. Salib Kristus merupakan peristiwa historis yang benar-benar ada. Terjadi nyata, objektif, sekali dan untuk selamanya. Tetapi salib tidak boleh hanya sekedar pemahaman doktrinal saja. Salib harus menjadi tempat di mana hati kita diremukan. Kesombongan kita dilucutin. Dan seluruh dasar hidup kita dipindahkan dari diri kita. Dan segala apa yang ada pada kita dipindahkan kepada Kristus. Gak enak Bapak Ibu, gak enak. Sebagian besar dari kita sudah pernah mengalaminya dalam berbagai fase kehidupan kita. Ya, apalagi untuk yang jauh lebih senior dari saya, wah pasti pengalamannya banyak sekali. Diperhadapkan pada pergumulan harus melepaskan itu semua, karena tidak sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Ya. Banyak orang mengenal simbol-simbol gereja, tapi tidak mengenal juru selamat. Banyak orang mengenal agama tapi tidak kenal anugerah. Banyak yang kenal perayaan gerejawi tetapi tidak mengenal penyerahan diri yang sejati. Banyak orang bisa bicara tentang Paskah tanpa merasa perlu hidup di dalam kebangkitan Kristus. Mereka menghormati salib tapi tidak mau memikul salib.
mengaku percaya Yesus tanpa pernah sungguh-sungguh menerima kedaulatan Allah dalam hidupnya. Itulah sebabnya Paulus dalam ayat 21 kembali mengingatkan kita, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Ya, jangan tolak kasih karunia itu dengan moralitas diri kita. Jangan tolak kasih karunia Allah dengan agama tanpa Kristus. Jangan tolak kasih karunia itu dengan ibadah tanpa pertobatan. Ya, orang bisa datang loh ke gereja 5 kali seminggu mungkin, tapi hatinya tetap bengkok, hatinya tetap tidak berpusat pada Kristus, tetap melakukan dosa. Maka suka di luaran kedengeran tuh, hari Minggu seperti malaikat, Senin jadi setan lagi. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan tolak kasih karunia itu dengan mempertahankan keakuan kita sebagai pusat. Sebab kalau kita masih bawa mau kita sendiri, maka kita sedang memperlakukan kematian Kristus itu seolah-olah gak diperlukan. Bapak Ibu saudara sekalian, Minggu Palem, ini adalah suatu kabar bahwa Raja telah datang. Jumat Agung kabar bahwa Raja itu mati bagi umatnya. Paskah adalah kabar bahwa Raja itu bangkit dan menang. Tetapi semuanya itu akan sia-sia bagi kita jika kita tetap hidup bagi diri kita sendiri. Itulah sebabnya hari ini firman Tuhan tidak memberikan ruangan bagi kita untuk bersikap netral. Ya terserah deh gue netral aja, kalau dibilang benar ya udah benar, enggak ya enggak begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kalau kita pada hari ini masih berpikir bahwa kita cukup baik. Oh saya rasa saya sudah menjalani hidup saya cukup baik. Oh saya rasa saya cukup religius. Lalu kita merasa aman dengan berbagai sandaran hidup duniawi, misalkan gelar akademik yang berderet-deret 3 halaman kalau perlu. Ya gelarnya panjang sekali. Atau dengan rekening bank yang bukan lagi miliaran tapi triliunan. Ya, kalau itu yang kita pegang, oh saya sudah merasa nyaman, saya sudah hidup cukup baik dan itu menjadi indikatornya, maka hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Galatia 2 ayat 21 mengatakan apa? Jangan menolak kasih karunia Allah. Kalau kita masih memakai Kristus hanya sebagai pelengkap hidup, ya ingat Galatia 2 ayat 20 mengatakan aku telah disalibkan dengan Kristus. Kalau kita masih ingin mempertahankan tahta di hati kita untuk diri sendiri, maka dengar lagi firman Tuhan. Bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah inilah suatu kehidupan kekristenan yang sejati. Bukan Kristus di pinggir hidup kita, dipanggil hanya kalau terdesak. Berapa banyak di antara kita begitu, bertobat ya. Oh hidupku baik-baik saja, gak ada masalah, aku gak perlu Tuhan, gak usah datang ke gereja. Begitu masalah datang, wah doa ya. 7 kali dalam satu hari. Ya. Lalu dikutip-kutiplah ayat, 7 kali, ada lagunya gimana? 7 kali dalam sehari. Aku memuji-muji Tuhan. Gitu ya. Lah, oh keingat, oh aku harus memuji Tuhan 7 kali dalam sehari kalau lagi ada masalah. Begitu masalahnya lewat, lupa lagi. Itu berarti keakuannya masih ada. Koreksi. Ya. Kalau Bapak Ibu ya, kita cuman panggil Tuhan, Tuhan aku punya masalah, tolong dong bantuin. Ya. Itu berarti kita tidak perlu, kita masih menyia-nyiakan. Ya. Seharusnya Kristus itu ada di pusat hidup kita, memerintah pikiran kita. Begitu mikirnya udah ke kiri, ke kanan, tidak lurus, bertobat. Kalau keinginannya ya sudah mulai muncul lagi ya yang berlawanan dengan firman. Kalau akan membuat keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, penggunaan uang, relasi, pekerjaan dan masa depan kita tidak lagi sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bertobat di situ. Bagaimana caranya supaya kita tahu yang Tuhan mau? Nomor 1, tunduk dulu. Saya nggak bisa bilang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, oh saya tahu Tuhan bicaranya apa kepada Bapak Ibu, nggak bisa. Itu urusan pribadi dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Nomor 1, tunduk dulu. Tuhan, aku mau duduk diam di hadapan Engkau. Aku melepaskan segala kepentinganku, aku ingin Tuhan yang bicara dalam hidupku. Wah Tuhan belum ngomong, tanya lagi, datang lagi terus kepada Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan menyampaikan kepada kita apa yang sebetulnya Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara sekalian,
ketika kita merenungkan kembali mengenai anugerah, ya, anugerah Allah itu bukan sebagai tambahan setelah kita merasa cukup kuat menopang diri kita sendiri. Oh nanti deh saya akan bertobat kalau saya udah tua. Enggak. Saya akan bertobat, saya akan ikut Tuhan kalau saya udah kaya. Itu namanya tambahan Bapak Ibu ya. Melainkan kita harus memikirkan bahwa anugerah Allah itu adalah satu-satunya dasar. Di luar Kristus kita nggak punya apa-apa untuk dibanggakan di hadapan Allah. Nah itu yang penting, bukan di hadapan manusia. Ya. Bukan hidup kita yang dipoles supaya kelihatan lebih rohani. Tetapi kita yang disalibkan bersama Kristus. Bukan hidup dengan sandaran palsu dibungkus kata-kata rohani. Tapi hidup di dalam anak Allah. Tetap jujur walaupun resiko rugi. Menolak suap walaupun ada peluang. Melawan dosa dan kecemaran walaupun daging kita teriak. Tetap berkata benar walaupun ada resikonya. Berani mengatakan dan bertindak karena Kristus adalah Tuhanku. Aku akan taat meski tidak menyenangkan. Berani? Ya. Nah, hidup oleh iman berarti berhenti memelihara dosa. Tidak ada kompromi dengan pornografi. Tidak ada kompromi dengan manipulasi. Tidak ada kompromi dengan kebohongan di dalam bisnis. Tidak ada boleh kompromi memelihara kepahitan dalam hati kita. Buang. Tidak boleh cinta uang. Ya, bukan berarti tidak boleh cinta uang berarti nggak ngatur uang. Aku nggak perlu uang, udah aku serahin semua. Woi, itu bukan uangmu. Itu Tuhan titipkan untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Kalau masih ada iri hati, buang. Ya. Nah, oleh karena itu pada Minggu Palem ini kita jangan berhenti pada daun palem dan perayaan. Saya tadinya udah merencanakan bawa daun palem Bapak Ibu. Lupa. Ya. Jadi ada di gambar aja tadi di slide yang pertama ya, daun palemnya di situ aja. Ya. Jangan berhenti pada daun palem dan perayaan saja. Jangan berhenti pada suasana, pada tradisi, jangan berhenti pada air mata sesaat ketika berdoa atau mendengarkan firman Tuhan. Oh, aku mendengar firman Tuhan, aku menangis. Karena rasanya hati tersentuh, Tuhan itu baik. Lalu gak ada perubahan dalam hidupnya, omong kosong itu. Datanglah kepada Kristus, berdoa dengan sungguh-sungguh. Turun dari tahta hati kita, tinggalkan sandaran-sandaran palsu. Percaya sepenuhnya kepada anak Allah yang telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita. Dan biarlah kita dapat mengakui dengan bukan cuma di mulut, tetapi dalam suatu hidup yang nyata, bahwa aku tidak menolak kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu lagu yang saya tadi teringat, dan lagu ini bagus sekali, nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri ya di YouTube banyak. Kata-katanya begini, all other ground is sinking sand. Semua dasar yang lain itu adalah seperti pasir yang blesek, pasir yang ambles. Hanya Kristuslah batu sandaran kita. Saya kepikiran begini, ini agak serem Bapak Ibu ya. Kalau misal kita punya rekening bank yang begitu besar, ya, saking besarnya nomor seri itu udah nggak relevan lagi. Kartu kredit kita black card misalkan, ya. Kita punya yang orang-orang inginkan. Wah, udah nyaman bener hidup kita. Gelar akademiknya udah S3. Enggak cuma 1, 10 kalau perlu. Ya. Wah, udah lengkap lah semua. Pasangan juga too good to be true. Wah, luar biasa. Sempurna, ya, semua nilainya 100 dalam semua aspek kehidupan. Dan Bapak Ibu ada di tempat ini. Lalu ini hanya penggambaran ya, ini hanya suatu metafora aja ya, penggambaran. Saya enggak mengharap itu terjadi Bapak Ibu. Tapi andai terjadi. Lalu tanah ini terbuka. Tanah ini terbuka dan kita semua jeblos masuk ke dalamnya. Saya mau tanya, kalau tiba-tiba ada sinkhole, ya, lubang terbuka lalu kita semuanya masuk ke dalam. Ada enggak rupiah kita nolong? Ada. Saya kenal pejabat A, B, C, D sampai ZZ, kalau di Excel kan bisa sampai ZZ. Ada bisa nolong? Nah. Kita punya reputasi, ada bisa nolong? Enggak. Kita punya pasangan, ada bisa nolong? Nah, pasangan kita juga ikut jatuh bersama kita kok. Tiba-tiba kebuka gitu, blek semuanya masuk. Lalu hidup kita selesai. Anggap
Dalam kejadian itu kita semua hidupnya selesai, meninggal semua. Lalu apa artinya uang triliunan itu? Apa artinya kita punya real estate rumah di mana-mana? Ada artinya? Enggak. Ketika kita di hadapan Tuhan kita dapatnya apa? Kamu miskin. Kamu gak punya apapun. Dan namamu tidak tercatat dalam buku kehidupan. Suwe udah. Gak ada waktu lagi untuk bertobat ketika hal itu terjadi. Sekali lagi saya tidak menghendaki Bapak Ibu berpikir, udah kalau gitu saya gak usah kerja, saya berdoa aja. Bukan itu poinnya. Tapi di mana hati kita? Apakah anugerah Allah bekerja secara efektif dalam hidup kita atau tidak? Apakah kita masih ada tahta keakuan dalam hidup kita? Atau kita mengatakan Tuhan engkaulah Tuhanku. Kalau masih ada sedikit aja Bapak Ibu, ini kesempatan yang baik, bertobat. Apakah Pak Anton sudah hidup dengan sepenuhnya kudus? Enggak, masih bisa jatuh dalam dosa, masih bisa bersalah, tapi berproses. Udah tahu itu salah ya jangan ke situ lagi, jeblos tempat yang lain. Itulah hidup ya. Kita udah sehati-hati gimana tetap aja jatuh. Bertobat. Oleh karena itu pertobatan itu setiap hari, bukan setahun sekali. Ya, begitu nonton The Passion of the Christ, waduh hati hancur, bertobat Tuhan ampuni. Selesai Minggu Paskah sifat aslinya keluar lagi. Gue masih benci tuh sama tuh orang tuh. Awas tuh, gue tabrak. Begitu ngelihat ada peluang untuk korupsi, cincai lah. Padahal waktu Jumat Agung nangis-nangis sudah habis tisu 1 kotak. Bukan itu yang Tuhan mau, tapi perubahan hidup kita. Sekali lagi, kita katakan ini kepada diri kita sendiri. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Yuk bareng-bareng. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur untuk firman Tuhan. Di dalam kemurahan Tuhan, di dalam anugerah Tuhan, Engkau memberikannya kepada kami. Berikanlah kepada kami hikmat-Mu, berikan kepada kami kemampuan ya Tuhan. Untuk kami boleh dapat menerima kebenaran firman-Mu dengan hati yang rela. Bagi kami yang saat ini hati terguncang oleh karena kebenaran firman Tuhan yang menempelak hidup kami. Kami berdoa Tuhan kuatkan kami. Untuk kami boleh dapat memilih apa yang baik, benar dan berkenan kepada Tuhan. Bagi yang mendengarkan firman Tuhan lalu bersyukur karena sudah berada dalam jalur yang benar. Kuatkan kami Tuhan. Sebab kami akan terus berproses sampai akhirnya Engkau menjemput setiap kami yang percaya. Biarlah Tuhan hidup kami yang sementara di kolong langit ini adalah suatu kehidupan yang terus berproses untuk kami semakin seperti apa yang Tuhan kehendaki. Apakah mudah? Kami percaya itu tidak mudah. Tetapi kami juga percaya bersama dengan Engkau kami akan sanggup menanggung segala perkara bersama dengan Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Terpujilah nama-Mu Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara, biarlah Roh-Mu yang kudus terus memberkati setiap kami supaya kami juga terus berjalan dalam terang kasih Kristus. Dan firman Tuhan untuk selama-lamanya tetap menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.